Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Bunga, seorang pekerja di Bali, pulang kampung dan terjebak konflik dengan ayahnya yang terus menegur soal ibadah. Dendam membuatnya meminta bantuan dukun untuk menyakiti ayahnya hingga meninggal. Apa yang terjadi dengan Bunga dan bagaimana keadaan ayahnya? Simak ceritanya sampai selesai. Bus malam itu berhenti tepat di perempatan desa. Bunga turun dengan tas punggung lusuh dan satu koper kecil berwarna biru pudar. Udara kampung terasa berbeda dari Bali, lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa terasa asing, meski ini tanah tempat dia dibesarkan. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Lampu-lampu rumah warga sudah banyak yang padam. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang menemani perjalanannya. Setelah bertahun-tahun bekerja di Bali, Bunga akhirnya memutuskan pulang. Bukan karena rindu, tapi karena lelah dengan kehidupan di sana. Pintu rumah terbuka sebelum dia sempat mengetuk. Ibu keluar dengan senyum lebar, langsung memeluk Bunga sangat erat. "Bunga, akhirnya kamu pulang juga, Nak." "Iya, Bu, capek kerja terus di sana." Pelukan ibu terasa hangat, tapi mata Bunga mencari sosok lain. Ayahnya berdiri di belakang ibu, menatap sebentar, lalu mengangguk pelan tanpa senyuman. Tidak ada pelukan, tidak ada sambutan hangat seperti dulu. Ayah hanya berbalik masuk ke dalam rumah. Bunga menarik nafas panjang. Mungkin ayah masih kesal karena dia jarang pulang. Rumah mereka sederhana. Cat dinding sudah mengelupas di sana-sini. Meja makan kayu tua masih sama seperti dulu. Dan bau remah-remah khas rumah lama tercium samar. Ibu sibuk menyiapkan makan malam meski sudah larut. Bunga duduk di ruang tamu melepas lelah. "Makan dulu, Bunga. Ibu masakin sayur asem kesukaanmu." "Makasih, Bu." Mereka makan bertiga dalam diam. Ayah tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik Bunga dengan tatapan yang sulit ditebak. Setelah makan, Bunga langsung masuk ke kamar lamanya. Kasur tipis, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke halaman belakang, semuanya masih sama. Bunga baru saja berbaring ketika suara adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Tidak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk. "Bunga, sholat." Suara ayahnya terdengar dari luar. Bunga terdiam. Dulu ayahnya tidak pernah seperti ini. "Bunga, kamu dengar?" "Iya ya, nanti." Tidak ada jawaban lagi, tapi Bunga bisa mendengar langkah kaki ayahnya menjauh. Dia menutup mata, mencoba tidur, tapi ada rasa tidak nyaman yang mulai mengganjal. Keesokan paginya suara adzan subuh membangunkan Bunga. Belum sempat dia kembali tidur, ketukan keras di pintu kamar terdengar lagi. "Bunga, bangun, sholat subuh." Bunga mengerang pelan, menarik selimut menutupi kepala. "Bunga?" "Ya." Bunga masih ngantuk. Ketukan berhenti, tapi Bunga tahu ayahnya belum pergi. Beberapa detik kemudian langkah kaki menjauh lagi dengan berat. Bunga baru keluar kamar saat matahari sudah agak tinggi. Ibu sedang menyapu halaman. Ayah duduk di teras membaca koran bekas. Bunga mencuci muka di kamar mandi belakang, lalu duduk di meja makan. Ibu datang membawakan nasi goreng dan teh manis. "Ini, Nak, makannya yang banyak." "Makasih, Bu." Ayah masuk ke dalam, melirik Bunga sekilas. Matanya berhenti pada kepala Bunga yang tidak tertutup kerudung. "Bunga, kamu sudah tidak pakai kerudung lagi?"
Bunga mengunyah pelan, tidak langsung menjawab. Iya ya, di Bali gak pakai. Sekarang kamu di kampung, harusnya pakai lagi. Nada suara ayah tidak keras, tapi tegas. Bunga merasakan tekanan dalam kata-kata itu. Nanti ya. Ayah tidak menjawab, hanya menatap lama sebelum keluar ke teras lagi. Ibu duduk di sebelah Bunga, menepuk pelan bahunya. Ayahmu sekarang lebih perhatian soal begituan, nak. Maklum aja. Bunga hanya mengangguk, tapi dalam hatinya dia mulai merasa tidak nyaman. Dulu ayahnya tidak pernah seketat ini. Rumah yang tadinya terasa seperti tempat pulang, sekarang mulai terasa seperti sangkar. Seminggu berlalu sejak kepulangan Bunga, dan rumah yang semula terasa seperti tempat berlindung, kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Setiap hari teguran ayah datang tanpa henti. Bahkan saat Bunga hanya duduk-duduk di teras, ayah akan melirik dengan tatapan tajam yang seolah bertanya kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Pagi itu Bunga baru saja bangun saat adzan duhur berkumandang. Belum sempat dia ke dapur, ayah sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Sholat dulu Bunga. Ya, Bunga mau mandi dulu. Sholat dulu, baru mandi. Jangan dibiasakan nunda-nunda. Bunga menghela nafas panjang, menahan kesal. Dia masuk kamar mandi tanpa menjawab. Saat keluar, ayah masih menunggu di ruang tamu dengan sajadah terbentang. Bunga melewatinya begitu saja, menuju dapur mencari makan. Ayah tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya terasa membakar punggung Bunga. Sorenya, saat adzan asar terdengar lagi, ayah kembali memanggil dari ruang tamu. Bunga, sholat asar. Bunga berpura-pura tidak dengar, tetap duduk di kamarnya sambil menatap layar ponsel. Bunga, kamu dengar gak? Kali ini suara ayah lebih keras. Ibu yang sedang di dapur langsung keluar, wajahnya cemas. Sudah ya, nanti Bunga sholat sendiri. Kapan? Nanti? Sekarang ya sekarang. Bunga keluar dari kamar dengan langkah berat. Tatapannya datar. Iya ya, sebentar lagi. Sebentar lagi terus. Kamu pikir Tuhan bisa dibohongi? Bunga tidak menjawab. Kembali masuk ke kamar dan menutup pintu agak keras. Ibu hanya bisa menggeleng pelan, mencoba menenangkan ayah yang sudah mulai kesal. Malam itu setelah adzan Isya berkumandang, situasi akhirnya meledak. Bunga sedang duduk di ruang tamu menonton televisi saat ayah datang dengan wajah tegang. Bunga, sholat Isya, jangan kayak tadi lagi. Ya, Bunga capek, nanti aja. Nanti kapan? Kamu di rumah ini cuma rebahan, makan, tidur, sholat aja males. Bunga menatap ayahnya dengan mata berkilat. Bunga sudah dewasa ya. Bunga bisa atur hidup Bunga sendiri. Dewasa, tapi gak bisa atur waktu sholat. Dewasa tapi pulang dari Bali tanpa kerudung, tanpa sopan santun. Ayah gak tahu apa-apa soal hidup Bunga di sana. Justru karena itu ayah khawatir. Kamu sekarang seperti orang yang gak punya agama. Ayah terlalu ikut campur. Bunga bukan anak kecil lagi. Suara mereka semakin keras. Ibu berlari dari dapur, mencoba melerai. Sudah, jangan bertengkar. Tapi ayah tidak berhenti. Dia melangkah mendekat ke Bunga, suaranya bergetar menahan marah. Kamu tahu gak? Setiap hari ayah mikirin kamu. Di Bali sana, kamu hidup kayak apa? Kamu masih ingat Tuhan gak? Dan sekarang ayah lihat sendiri, kamu memang sudah jauh. Ayah gak perlu mikirin Bunga. Bunga bisa jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri, tapi kelakuanmu seperti orang yang sudah lupa asal. Bunga berdiri, nafasnya memburu. Ayah cuma bisa ngatur-ngatur. Bunga gak betah di rumah ini. Ayah terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Tangannya terangkat perlahan, lalu mendarat di pipi Bunga. Sebuah tamparan pelan, tapi cukup membuat Bunga terenyak. Kamu anak durhaka. Kata-kata itu keluar dengan suara parau. Bunga memegang pipinya. Air mata langsung mengalir deras.
Bukan karena sakit tapi karena luka yang lebih dalam. Ibu memeluk Bunga, menangis sambil menenangkan. "Ya, kenapa sampai begini?" Bunga melepaskan pelukan ibu, langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis sedih biasa. Ada dendam yang mulai tumbuh di dadanya. Kata-kata ayah terus bergema, "Anak durhaka, anak durhaka." Tengah malam, saat rumah sudah sepi, Bunga membuka pintu kamarnya perlahan. Ibu dan ayah sudah tidur. Dia mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian dan uang yang masih tersisa. Dengan langkah hati-hati Bunga keluar dari rumah tanpa menoleh. Dingin malam menusuk kulit, tapi hatinya lebih dingin lagi. Bunga tahu harus kemana. Dulu, saat masih muda dan ingin terlihat menarik, dia pernah menemui dukun di pinggir desa. Dukun itu yang memasang susuk vagina padanya, membuat Bunga lebih menawan dan beruntung dalam pekerjaan. Dan sekarang, Bunga butuh bantuan dukun itu lagi. Bukan untuk keberuntungan, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jalan tanah itu sudah Bunga hafal meski sudah bertahun-tahun tidak dilewati. Kakinya terus melangkah melewati sawah-sawah yang gelap, hanya ditemani cahaya bulan sabit yang redup. Udara dingin menggigit kulit, tapi Bunga tidak peduli. Dendamnya lebih panas dari apapun. Rumah dukun berada di ujung desa, tersembunyi di balik rimbun pohon jati tua. Bangunannya kecil dan sederhana, berbeda dari rumah warga lain yang lebih terawat. Tidak ada lampu listrik, hanya cahaya oranye dari lampu minyak yang temaram dari balik jendela. Bunga berdiri sebentar di depan pintu, menarik nafas panjang, lalu mengetuk pelan. Pintu terbuka tanpa suara. Dukun itu berdiri di ambang pintu. Sosoknya kurus dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya tua, tapi matanya tajam, seolah bisa melihat lebih dari yang tampak. Bibirnya tersenyum tipis. "Bunga, sudah lama sekali." Suaranya serak tapi tenang, seperti sudah tahu Bunga akan datang malam ini. "Iya, Mbah." Dukun melangkah mundur, memberi jalan bagi Bunga untuk masuk. Ruangan di dalam sempit dan pengap. Bau kemenyan tercium kuat. Di sudut ruangan ada meja kecil berisi berbagai botol berisi cairan berwarna-warni, batu-batu aneh, dan beberapa kain merah yang terlipat rapi. Lampu minyak di atas meja membuat bayangan mereka menari-nari di dinding. Dukun duduk bersila di atas tikar usang, lalu menepuk tempat di hadapannya. Bunga duduk dengan kaku. "Kamu datang malam-malam begini, pasti ada yang berat di hatimu." Bunga mengangguk, tangannya mengepal erat. "Bunga mau minta tolong, Mbah." "Katakan." Bunga menarik nafas dalam. Kata-kata yang akan dia ucapkan terasa berat, tapi dendamnya lebih berat lagi. Bunga mau ayah Bunga menderita. Bunga mau dia mati. Ruangan itu hening sesaat. Dukun tidak terkejut, bahkan tidak berkedip. Dia hanya menatap Bunga dengan tatapan datar, lalu mengangguk pelan. "Kamu tahu apa yang kamu minta?" Bunga tahu. Ritual seperti ini bukan main-main. Bayarannya besar. Bunga sanggup bayar berapapun. Nanti Bunga kirim dari Bali. Dukun terdiam lama. Jari-jarinya mengetuk-ketuk lantai. Matanya tidak lepas dari wajah Bunga. Uang saja tidak cukup. Bunga menatap dukun dengan bingung. "Maksud Mbah?" "Ada syarat lain. Seperti dulu, saat kamu minta dipasang susuk." Bunga langsung paham. Dadanya sesak, tapi dendamnya lebih kuat dari rasa takut atau malu. Dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur. Bunga setuju. Dukun tersenyum lebar kali ini. Giginya yang ompong terlihat jelas. "Bagus, kita mulai sekarang." Dukun berdiri, mengambil beberapa benda dari meja, sebuah pisau kecil berkarat, sepotong kain hitam, dan botol berisi cairan merah kental. Dia menyuruh Bunga berbaring di tikar. Bunga menurut.
tubuhnya tegang. Ritual dimulai tanpa banyak kata. Dukun membaca mantra dengan suara rendah, kata-kata yang tidak Bunga mengerti, tapi terdengar asing dan menakutkan. Cairan merah itu dioleskan ke pergelangan tangan Bunga, membentuk tanda aneh yang lengket dan dingin. Pisau itu digoreskan pelan ke telapak tangan Bunga hingga darah menetes, lalu dicampurkan dengan ramuan dalam mangkuk kecil. Setelah itu dukun meminta syarat yang telah disepakati. Bunga menutup mata, membiarkan semuanya terjadi. Dalam benaknya hanya satu wajah ayahnya saat menamparnya, saat memanggil dia anak durhaka. Ritual selesai menjelang subuh. Bunga bangkit dengan tubuh gemetar dan hati kosong. Dukun memberikan sepotong kain merah kecil. Simpan ini, jangan sampai hilang. Dalam 3 bulan, ayahmu akan sakit. Tidak ada yang bisa menolongnya. Bunga mengambil kain itu, memasukkannya ke dalam saku celana. Terima kasih, Mbah. Dukun hanya mengangguk, lalu menutup pintu saat Bunga keluar. Langit mulai terang saat Bunga tiba kembali di rumah. Dia masuk lewat pintu belakang, mengambil sisa barang-barangnya dengan cepat. Di meja makan dia meninggalkan selembar kertas robek. Bu, Bunga harus balik ke Bali, maaf. Bunga keluar dari rumah tanpa menoleh. Dalam hatinya tidak ada penyesalan, hanya kelegaan bahwa dendamnya akan terbalas. Bus pertama sudah menunggu di perempatan. Bunga naik dengan wajah datar, meninggalkan kampung dan keluarganya untuk kedua kalinya. Kehidupan Bunga di Bali kembali berjalan seperti biasa. Pagi hingga sore dia bekerja melayani tamu di sebuah restoran tepi pantai. Malam harinya kadang ikut teman ke kafe atau sekedar tidur di kamar kontrakannya yang sempit. Tidak ada yang berubah dari rutinitas itu. Bunga berusaha melupakan malam di rumah dukun, tapi kain merah kecil itu selalu ada di sakunya, mengingatkan bahwa sesuatu sedang berjalan di kampung sana. 2 minggu setelah kepulangannya, ponsel Bunga berdering saat dia sedang menyiapkan pesanan di restoran. Nama ibu muncul di layar. Bunga menyekat tangan di celemek, lalu mengangkat sambil berjalan ke belakang dapur. Halo Bu. Bunga, ayahmu sakit. Suara ibu terdengar panik dan lelah. Bunga berhenti melangkah, dadanya berdetak lebih cepat. Sakit kenapa Bu? Gak tahu. Tiba-tiba badannya panas tinggi, terus lemas banget, gak mau makan apa-apa. Sudah dibawa ke puskesmas? Sudah, tapi dokter bilang gak ada yang aneh, cuma dikasih obat penurun panas sama vitamin. Tapi gak mempan Bunga, ayahmu makin lemas. Bunga menggigit bibir bawahnya. Dalam benaknya terlintas wajah dukun, mantra-mantra aneh, dan kain merah yang masih tersimpan rapat. Bunga pulang ya, ibu butuh kamu di sini. Bunga lagi sibuk banget Bu, kerja gak bisa ditinggal. Nanti Bunga kirim uang buat biaya berobat ya. Tapi Bunga harus kerja dulu Bu, nanti telepon lagi. Bunga menutup telepon sebelum ibu sempat menjawab. Tangannya gemetar sedikit, tapi dia langsung kembali ke depan melanjutkan pekerjaan. Teman-temannya bertanya apa dia baik-baik saja. Bunga hanya mengangguk dan tersenyum. Minggu-minggu berikutnya, ibu terus menelpon. Setiap kali ceritanya semakin buruk. Ayah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Badannya kurus kering dalam waktu singkat. Matanya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan. Ibu membawa ayah ke rumah sakit kota, tapi hasilnya sama. Semua pemeriksaan darah, ronsen, dan lainnya tidak menunjukkan penyakit apapun. Dokter hanya bilang mungkin stres atau kelelahan. Tapi ibu tahu ada yang tidak wajar. Bunga tetap di Bali. Setiap minggu dia mengirim uang lewat transfer. Jumlahnya cukup besar untuk biaya pengobatan dan kebutuhan rumah. Tapi dia tidak pernah pulang, tidak pernah menelpon balik untuk menanyakan kondisi ayah secara langsung. Dia hanya menerima laporan dari ibu lewat pesan singkat atau telepon seperlunya. Hingga suatu malam ponsel Bunga berdering lagi.
Kali ini jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Bunga terbangun dari tidur, mengangkat dengan mata setengah terpejam. "Bunga?" Suara ibu terdengar hancur diselingi sak tangis. Bunga langsung duduk di tempat tidur. "Kenapa, Bu?" Ayahmu meninggal, Nak." Hening. Bunga tidak langsung menjawab. Suara tangis ibu terdengar semakin keras di seberang sana. Tapi Bunga hanya duduk diam dengan ponsel menempel di telinga. "Innalillahi," ucapnya pelan, hampir tanpa emosi. "Bunga pulang sekarang. Tolong. Ibu sendirian di sini. Jenazah ayahmu harus dimandikan pagi ini." Bunga menatap dinding kamar kontrakannya yang retak. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan sedih, bukan juga senang. Hanya perasaan yang hampa. "Bunga gak bisa cuti mendadak, Bu. Kerja lagi padat banget. Nanti bos marah." "Bunga, ini ayahmu. Ayahmu meninggal." "Bunga tahu, Bu. Tapi Bunga gak bisa. Nanti Bunga kirim uang lebih banyak buat biaya pemakaman. Ibu pakai aja semua." Ibu menangis semakin keras, tapi Bunga tidak mengubah keputusannya. Setelah beberapa menit percakapan yang hampa, telepon ditutup. Bunga melempar ponsel ke kasur, lalu berbaring lagi menatap langit-langit. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya perasaan lega yang aneh, seperti beban berat yang mulai retak. Sesuatu yang belum bisa dia rasakan sekarang, tapi akan datang perlahan-lahan. 3 bulan setelah ayahnya dimakamkan, kehidupan Bunga justru berjalan lebih mulus dari sebelumnya. Pekerjaan di restoran mendapat promosi menjadi supervisor. Gajinya naik hampir 2 kali lipat. Pelanggan yang datang selalu meminta dilayani olehnya. Tips yang diterima bisa mencapai ratusan ribu dalam sehari. Teman-teman kerja jadi lebih dekat, sering mengajak makan siang atau jalan-jalan setelah shift selesai. Bahkan orang-orang asing di jalan sering melirik Bunga dengan tatapan kagum. Susuk yang dipasang dukun bertahun lalu masih bekerja sempurna, membuat Bunga terlihat lebih menarik tanpa usaha apapun. Secara finansial, Bunga tidak pernah sebaik ini. Rekening banknya terus bertambah, bahkan dia bisa menyewa kamar kontrakan yang lebih bagus dengan kamar mandi dalam dan AC. Tapi anehnya, semakin banyak hal baik yang datang, semakin tidak tenang hati Bunga. Awalnya dia tidak peduli, menganggap mungkin hanya kelelahan saja. Tapi lama-kelamaan, perasaan itu semakin kuat. Malam-malam jadi waktu yang paling berat. Bunga sering terbangun tanpa alasan. Jam menunjukkan antara pukul 2 atau 3 dini hari. Tubuhnya basah keringat dingin. Nafasnya tersengal, meski tidak ada mimpi buruk yang jelas. Dia hanya terbangun dengan perasaan sesak, seperti ada yang menekan dadanya. Hingga suatu malam, mimpi itu datang. Bunga berdiri di sebuah tempat terbuka yang luas. Tidak ada apapun di sekitarnya. Langit berwarna kelabu. Angin bertiup pelan. Dari kejauhan dia melihat sosok laki-laki berdiri membelakanginya. Sosok itu memakai sarung dan baju koko putih, pakaian yang biasa ayahnya pakai saat sholat Jumat. "Ayah," panggil Bunga pelan. Sosok itu tidak bergerak. Bunga melangkah mendekat, tapi semakin dia berjalan, sosok itu semakin menjauh tanpa berbalik. Bunga mencoba berlari, tapi jarak mereka tetap sama. Ayahnya hanya berdiri diam, menatap ke arah yang tidak Bunga ketahui. "Ayah, tunggu." Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan memudar, lalu menghilang. Bunga terbangun dengan nafas terengah-engah. Kamarnya gelap, hanya lampu jalanan dari luar yang menerangi sedikit. Tangannya gemetar, keringat membasahi bantal. Mimpi itu terasa sangat nyata, terlalu nyata. Sejak malam itu mimpi yang sama terus berulang. Kadang ayahnya berdiri di pinggir jalan, kadang berdiri di depan rumah lama mereka. Tapi selalu membelakangi Bunga dan tidak pernah menoleh. Setiap kali Bunga mencoba mendekat, sosok itu menjauh atau menghilang begitu saja. Siang hari pun Bunga mulai berubah. Saat melayani pelanggan, pikirannya sering melayang. Teman-temannya bertanya kenapa dia sering melamun,
tapi Bunga hanya bilang sedang capek. Tangan Bunga kadang tiba-tiba gemetar saat memegang piring atau gelas. Jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. "Bunga, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Rina, teman sekerjanya yang paling dekat. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur." "Kayaknya bukan cuma kurang tidur deh. Kamu sering bengong sendiri." Bunga hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ibu masih rutin menelpon setiap minggu, tapi Bunga semakin jarang mengangkat. Kalaupun mengangkat, pembicaraan selalu singkat. Suatu hari ibu meminta video call, ingin melihat wajah Bunga langsung, tapi Bunga menolak dengan alasan sinyal jelek. Sebenarnya bukan karena sinyal, Bunga tidak sanggup melihat wajah ibu. Setiap kali membayangkan mata ibunya yang lelah dan sedih, dada Bunga terasa sesak. Dia tahu ibu pasti kesepian di rumah, pasti masih berduka kehilangan ayah, tapi Bunga tidak punya keberanian untuk menatap mata ibunya. Rasa bersalah mulai tumbuh perlahan seperti rumput liar yang tidak bisa dicabut. Bunga mencoba mengabaikan dengan sibuk bekerja, jalan-jalan, atau minum alkohol dengan teman-teman. Tapi semakin dia mencoba melarikan diri, semakin kuat perasaan itu mencengkeram. Hingga suatu malam saat Bunga duduk sendirian di kamarnya, setelah pulang kerja, dia menatap kain merah kecil yang masih tersimpan di laci. Tangannya mengambil kain itu, merasakannya dingin di telapak tangan. Dalam kepalanya, semua terhubung. Susuk yang dipasang dulu, ritual di rumah dukun, kematian ayah, dan semua keberuntungan yang dia dapat sekarang. Semuanya ada harganya. Dan Bunga baru menyadari, harga itu lebih berat dari yang pernah dia bayangkan. Seminggu setelah menyadari itu semua, Bunga membeli tiket bus ke kampung. Keputusannya sudah bulat. Dia harus menemui ibu, meminta maaf, mengakhiri semua hubungannya dengan Susuk dan dukun itu. Meski rasa takut menghantui, dia tahu tidak ada pilihan lain jika ingin hidup tenang. Perjalanan terasa panjang. Bunga tidak tidur sepanjang malam di bus, hanya menatap jendela sambil membayangkan bagaimana reaksi ibu nanti. Sesampainya di kampung, langit sudah terang. Bunga berjalan pelan menuju rumah, kali ini dengan hati penuh kekhawatiran. Pintu rumah terbuka saat dia mengetuk. Ibu berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah dan kurus. Matanya menatap Bunga datar, tanpa senyuman seperti dulu. "Bunga." "Bu, Bunga pulang." Ibu tidak langsung menjawab. Dia melangkah mundur, membiarkan Bunga masuk. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada bau masakan, hanya sunyi yang menusuk. Bunga duduk di kursi tamu, ibu duduk berhadapan dengannya. Hening beberapa saat sebelum ibu berbicara. "Sekarang baru pulang. Waktu ayahmu meninggal. Kamu di mana?" Suara ibu pelan tapi tajam. Bunga menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Maafin Bunga, Bu. Bunga salah." "Ibu sendirian waktu itu, Bunga. Sendirian urus jenazah ayahmu. Sendirian mandiin. Sendirian nguburin. Kamu tahu gak rasanya gimana?" Bunga menangis semakin keras. Tangannya gemetar. "Bunga tahu Bunga salah, Bu. Bunga minta maaf." Ibu menghela nafas panjang. Matanya juga berkaca-kaca. "Kamu pergi dulu, Bunga. Ibu belum siap. Bu, tolong. Pergi dulu." Nada suara ibu tegas. Bunga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri keluar dari rumah dengan dada sesak. Tapi Bunga tidak langsung kembali ke Bali. Dia berjalan menuju ujung desa, menuju rumah dukun. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali dia datang. Dukun membuka pintu sebelum Bunga mengetuk, seperti sudah tahu kedatangannya. "Kamu datang lagi." "Bunga mau lepas Susuk, Mbah." Dukun terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kamu yakin? Kalau Susuk dilepas, semua keberuntunganmu hilang. Pesona, uang, teman, semuanya akan pergi." "Bunga sudah yakin." Dukun mengangguk pelan, lalu menyuruh Bunga masuk. Proses pelepasan dimulai tanpa banyak kata. Dukun menyuruh Bunga berbaring di tikar
yang sama seperti dulu. Kali ini, dukun menggunakan jarum panjang dan ramuan berwarna hitam pekat. Saat jarum itu menusuk bagian dalam tubuh bunga, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Bunga menggigit kain untuk menahan teriakan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dukun menunjukkan sesuatu di atas mangkuk kecil. Sebuah benda kecil berwarna keemasan yang tampak seperti butiran logam. "Ini susukmu, sekarang sudah keluar." Bunga menatap benda itu dengan nafas terengah, tubuhnya lemas, keringat membasahi seluruh baju. Dukun membantu Bunga duduk, ia memberikan segelas air. "Mulai sekarang, kamu hanya manusia biasa, tidak ada lagi yang istimewa." Bunga meminum air itu sampai habis, lalu bangkit berdiri dengan sempoyongan. Dia keluar dari rumah dukun tanpa menoleh lagi. Kembali ke Bali, Bunga langsung merasakan perbedaannya. Teman-teman yang biasanya hangat jadi jarang mengajaknya ngobrol. Pelanggan yang dulu selalu minta dilayani olehnya, sekarang lebih memilih pramusaji lain. Dalam beberapa minggu performa Bunga di restoran menurun drastis. Manajer memanggilnya ke kantor, mengatakan banyak komplain dari pelanggan. "Bunga, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kerjamu tidak seperti dulu." "Maaf Pak, Bunga lagi gak enak badan." "Sudah hampir sebulan kayak gini. Kami terpaksa harus mengurangi shift kamu." Gajinya dipotong setengah. Tips tidak lagi datang. Teman-teman kerja satu persatu menjauh, seperti ada tembok invisible yang memisahkan Bunga dari mereka. Bahkan Rina yang dulu paling dekat sekarang jarang bicara. Dalam 3 bulan Bunga kehilangan pekerjaannya. Uang tabungan cepat habis untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Bunga terpaksa pindah ke kontrakan lebih murah di pinggir kota. Kamarnya sempit tanpa jendela. Kamar mandi umum di luar. Bunga duduk di kasur tipis yang berbau lembab, menatap ponselnya yang hampir kehabisan pulsa. Tidak ada teman yang menghubungi, tidak ada pekerjaan yang menelpon. Semua yang dulu dia miliki, uang, teman, pesona, semuanya lenyap. Dan Bunga tahu, ini semua karena pilihannya sendiri. Sebulan setelah kehilangan segalanya, Bunga kembali pulang kampung dengan tas punggung lusuh dan uang di dompet yang hanya cukup untuk ongkos bus. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan mata yang dulu tajam kini terlihat lelah. Saat mengetuk pintu rumah sore itu, Bunga tidak tahu apakah ibu akan menerimanya atau tidak. Ibu membuka pintu menatap Bunga lama, tanpa berkata apa-apa. Matanya menyelusuri kondisi Bunga dari atas ke bawah, baju kusut, sepatu compang-camping, tas yang sudah robek di beberapa bagian. "Bunga pulang lagi, Bu." Ibu menghela nafas panjang, lalu melangkah mundur memberikan jalan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, tapi pintu tidak ditutup. Itu sudah cukup bagi Bunga. "Masuk, mandi sana. Nanti ibu siapin makanan." Bunga masuk dengan langkah pelan, merasakan kehangatan rumah yang dulu pernah dia tinggalkan dengan dendam. Kali ini semua terasa berbeda. Rumah ini bukan lagi sangkar, tapi tempat terakhir yang mau menerimanya. Hari-hari pertama Bunga hanya diam. Dia membantu ibu menyapu, mencuci piring, menjemur pakaian tanpa diminta. Ibu tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan instruksi singkat. Tapi Bunga tidak mengeluh. Dia tahu ibu masih sakit hati, dan dia siap menunggu. Minggu kedua, Bunga mulai belajar sholat lagi. Awalnya sulit, gerakannya yang kaku, bacaan yang lupa, dan rasa canggung yang luar biasa. Tapi Bunga terus mencoba. Setiap kali azan berkumandang, dia menggelar sajadah tanpa harus disuruh. Ibu melihat dari kejauhan, tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya mulai melunak. Warga kampung mulai membicarakan Bunga. Tetangga sebelah berbisik saat Bunga lewat. Anak-anak kecil menatap dengan penasaran. Ada yang bilang Bunga pulang karena gagal di Bali. Ada yang bilang dia diusir majikannya. Tapi Bunga tidak peduli lagi. Dia sudah tidak punya tenaga untuk memikirkan kata orang. Sore-sore, Bunga sering pergi ke makam ayah. Makamnya ada di pemakaman desa, tidak jauh dari masjid. Bunga duduk di samping nisan sederhana yang bertuliskan nama ayahnya. Menatap gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rumput pendek.
Dia ingin bicara, ingin meminta maaf. Tapi kata-katanya selalu tercekat di tenggorokan. Jadi Bunga hanya duduk diam, kadang sampai maghrib tiba. Rasa bersalah menggerogoti setiap hari. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Bunga sering terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Dalam mimpi wajah ayah selalu muncul, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak marah, tapi juga tidak memaafkan. Bunga tidak pernah menceritakan rahasia tentang dukun pada siapapun. Tidak pada ibu, tidak pada siapapun. Beban itu hanya dia yang tahu. Dan dia yang harus menanggungnya sendiri. Sebulan kemudian, ibu mulai bicara lebih banyak. Suatu pagi saat mereka sarapan berdua, ibu menatap Bunga dengan tatapan yang berbeda. "Kamu sudah berubah, Nak." Bunga menghentikan kunyahannya, menatap ibu. "Bunga cuma mau jadi lebih baik, Bu." "Ibu lihat, kamu sekarang lebih sabar. Sholat juga sudah mulai rutin." Bunga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maafin Bunga, Bu, untuk semuanya." Ibu mengulurkan tangan, memegang tangan Bunga yang dingin. "Ibu sudah maafin, tapi kamu harus maafin dirimu sendiri juga." Bunga menangis. Kali ini bukan tangis dendam atau kemarahan, tapi tangis lega bercampur penyesalan. Ibu memeluknya erat dan Bunga merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Setelah percakapan itu, Bunga mulai berpikir tentang masa depan. Dia tidak bisa terus bergantung pada ibu yang sudah tua. Dia harus bekerja, menghasilkan uang, membantu ibunya. Tapi di kampung pekerjaan susah didapat. Bunga mendengar dari tetangga tentang program TKW ke luar negeri. Gaji besar, kontrak jelas, bisa kirim uang untuk keluarga. Bunga membicarakannya dengan ibu. Awalnya ibu ragu, takut Bunga pergi lagi dan tidak kembali. Tapi Bunga meyakinkan bahwa kali ini berbeda. Kali ini dia pergi bukan untuk lari, tapi untuk menebus kesalahan. "Bunga janji akan kirim uang setiap bulan, Bu. Dan Bunga akan pulang sesuai jadwal cuti." Ibu mengangguk pelan, meski mata beliau berkaca-kaca. "Jaga diri baik-baik ya, Nak. Jangan lupa sholat." "Iya, Bu. Bunga janji." 2 minggu kemudian, Bunga mendaftar ke agen TKW di kota. Prosesnya panjang, tes kesehatan, wawancara, pelatihan. Tapi Bunga menjalani semuanya dengan sabar. Dia tahu ini jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki hidupnya. 3 bulan setelah mendaftar, Bunga akhirnya berangkat ke luar negeri sebagai TKW. Pesawat lepas landas membawa harapan baru, meski hatinya masih berat meninggalkan ibu sendirian di rumah. Negara tujuannya adalah Singapura. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga kaya di kawasan perumahan mewah. Majikan pertamanya sangat keras. Nyonya rumah selalu cerewet, menuntut segala sesuatu sempurna. Bunga bekerja dari pukul 5 pagi sampai tengah malam. Masak, bersih-bersih, nyuci, setrika, jaga anak. Tubuhnya capek, tapi Bunga tidak pernah mengeluh. Dia ingat janji pada ibu, ingat alasan kenapa dia di sini. Setiap bulan Bunga mengirim hampir semua gajinya untuk ibu, hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi. Ibu selalu menelpon, menanyakan kabar, mengingatkan untuk jaga kesehatan. Percakapan mereka singkat tapi hangat, berbeda dari dulu. 6 bulan kemudian, Bunga dipindahkan ke majikan baru karena kontrak majikan lama habis. Keluarga barunya lebih baik, pasangan tua yang ramah dan tidak banyak permintaan. Pekerjaan jadi lebih ringan, gaji tetap sama, hidup Bunga mulai stabil. Yang tidak pernah berubah adalah satu hal, sholat 5 waktu. Bunga tidak pernah melewatkan, bahkan saat pekerjaan menumpuk. Dia bangun sebelum subuh, sholat di kamar kecilnya yang hanya muat untuk kasur dan lemari. Setiap sujud, Bunga selalu memohon ampun untuk dosa yang tidak bisa dia ceritakan pada siapapun. Setahun kemudian, Bunga dapat cuti pertama, pulang ke kampung dengan membawa oleh-oleh dan uang lebih banyak untuk ibu. Warga kampung yang dulu membicarakannya kini menyambutnya dengan ramah. Beberapa tetangga bahkan memuji perubahan Bunga. "Bunga sekarang beda ya, lebih tenang." "Iya, sholatnya juga rajin, alhamdulillah." Ibu sangat bangga melihat Bunga.
Mereka mengobrol panjang di teras, berbagi cerita dan tawa. Bunga juga aktif membantu warga, ikut pengajian, bantu hajatan tetangga, nyumbang untuk renovasi masjid. Semua orang bilang Bunga sudah berubah total. Tapi setiap malam saat semua orang tidur, Bunga menangis sendiri. Rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Setiap kali melihat foto ayah di dinding, setiap kali melewati kamar yang dulu ayah pakai, dada Bunga terasa sesak. Tidak ada yang tahu bahwa kematian ayah bukan karena sakit biasa. Tidak ada yang tahu Bunga yang meminta dukun melakukannya. Bunga sering berdoa memohon ampun, tapi rasa bersalah tetap menggerogoti. Dia tahu tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa mengembalikan ayahnya. Yang bisa dia lakukan hanya terus berbuat baik, berharap Tuhan memaafkan dosanya yang besar itu. Sore terakhir sebelum kembali ke Singapura, Bunga pergi ke makam ayah. Rumput di sekitar makam sudah tinggi. Bunga membersihkannya pelan-pelan. Setelah bersih, dia duduk di samping nisan, menatap nama ayahnya yang terukir di batu. "Ayah, maafin Bunga." Suaranya bergetar, air mata mengalir deras. "Bunga jahat ya. Bunga gak bisa cerita sama siapa-siapa. Tapi Bunga minta maaf. Setiap hari Bunga minta maaf." Angin sore bertiup pelan. Daun-daun pohon bergesekan. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda. Hanya sunyi yang menyelimuti. Bunga tahu ayah gak akan maafin Bunga. Tapi Bunga janji akan terus jadi lebih baik. Bunga akan jaga ibu, bantu orang lain, sholat terus. Bunga gak tahu ini cukup atau enggak, tapi ini yang bisa Bunga lakukan. Bunga duduk lama di sana sampai adzan maghrib berkumandang. Dia bangkit perlahan menyeka air mata dengan punggung tangan. Langkahnya berat menjauh dari makam, tapi dia tidak menoleh lagi. Di hatinya Bunga tahu penebusan bukan sesuatu yang bisa selesai dalam setahun atau 2 tahun. Penebusan adalah perjalanan seumur hidup, panjang, berat, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi Bunga akan terus berjalan, terus berbuat baik, terus memohon ampun, karena itu satu-satunya jalan yang tersisa untuknya. Bunga berjalan pulang saat langit mulai gelap, membawa beban yang tidak pernah hilang, tapi juga tekad yang tidak pernah padam. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.